في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan, waras pikiran, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul pada majlis yang mulia ini. Tak lupa pula salawat diiringkan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh para sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah bersama beliau, dan kepada seluruh keluarga beliau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim wa takrim yakni kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama uzzamaniyin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan kepada ketua masjid beserta jajarannya, imam masjid, dan wabil khusus kepada hadirin wal hadirat yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Adapun kajian kita mungkin sudah libur 2 Ahad Kenapa libur 2 Ahad? Yang pertama, kami punya guru yang beliau dalam keadaan kurang sehat, dan di Al-Waliyah itu cuma kami berdua yang jaga, tak ada orang lain. Jadi seandainya beliau sendiri saya tinggal, takutnya saya pulang nanti udah, ya kan? Takutnya ada apa-apa, sehingga menjadi penghalang untuk kami berhadir pada subuh yang lalu. Adapun pada subuh ini sedikit kita ulang kaji tentang masalah as-sifatu tsalitsatu al-wajibatu lahu ta'ala al-baqa. Kemarin pada 3 Ahad yang lalu itu kita hanya membaca sedikit saja tentang masalah sifat baqa pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'nahu wa ma'nahu adamul akhiriyati liwujudi, fa ma'na kaunullahi ta'ala baqiyan annahu la akhira liwujudihi. Adapun makna baqa sendiri yaitu ketiadaan akhir bagi adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ini kekal yang tiada akhir bagi adanya Allah taala. Jadi tak ada istilah pada Allah Subhanahu wa taala kapan tanggal berakhir. Kalau manusia bisa kita lihat pada nisannya, tanggal lahir, tanggal wafat.
Tapi kalau pada Allah Subhanahu wa taala tak ada tanggal ada dan tak ada tanggal tiada. Makanya kalau kita ambil kesimpulan, yang ada hanya ada pada Allah, tiada pada Allah. Jadi baqa pada selain Allah apakah ada? Jawab, pada selain Allah bukan baqa namanya, tapi apa? Ibqa atau abqa'a. Apa abqa'a atau ibqa? Dikekalkan. Dikekalkan. Apa yang dikekalkan? Contohnya seperti surga, neraka, itu dikekalkan. Tapi seandainya Allah Ta'ala hancurkan, bahkan sampai surga, neraka Allah hancurkan, Allah tiadakan, ya sah-sah saja. Karena itu semua yang selain Allah itu makhluk, alam, mungkin. Ada tiga bahasa di dalam istilah tauhid. Ada selain Allah, ma siwallah itu makhluk. Ada yang namanya mungkin, ada yang namanya alam. Alam tidak mesti yang di dunia saja, akhirat juga alam namanya. Wad dalilu ala baqaihi ta'ala annahu law jaza ayyal haqqahul adamu lakana hadithan fayaftaqiru ila muhdithin wa yalzimu dawru au tasalsulu. Jadi artinya apa? Dalil untuk baqanya Allah Subhanahu wa taala, seandainya jaza, seandainya boleh-boleh saja bahwa dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala tentang ketiadaannya Allah pada akhir. Sungguh Allah Ta'ala ini barang yang baharu. Kalau ujung-ujungnya berakhir, berarti itu barang baharu. Kalau ujung-ujungnya tiada, itu barang baharu. Alasannya apa? Fayaftaqiru ila muhdis, membutuhkan kepada yang mentiadakan. Sudah diadakan, membutuhkan kepada yang mengadakan. Kemudian kalau dikaitkan dengan tidak ada pada akhirnya, sungguh memerlukan yang mentiadakan. Sebagaimana sudah kita pelajari, lazimlah pada sesuatu itu dur dan tasalsul. Masih ingat daurun dan tasalsul? Masih ya? Alhamdulillah. Yang punya catatan insyaAllah ya. Waqad taqaddama ta'rifu kulla wahidin minhuma fi dalilil qidam. Nah, jadi dan sungguh telah dinyatakan tentang masalah definisi-definisi dari setiap satu persatu, baik itu daur maupun tasalsul pada dalil qidam di belakang. Jangankan saya ini penulis kitab aja nggak mau jelaskan lagi. Udah saya sebutkan di belakang katanya gitu. Tapi nanti bisa dapat lagi ya. Bisa dapat lagi barulah. Buka YouTube-nya Al-Ikhlas. Ya. Wa tawdihu anna syai'alladhi yajuzu alaihi al-adamu yantafi anhu al-qidam
li'anna kulla man lahiqahul adamu yakunu wujuduhu jaizan wa kullu jaizin al wujud yakunu hadisan wa kullu hadithin yaftaqiru ila muhdits. Jadi dijelaskan di sini, dan bermula penjelasan sesungguhnya sesuatu yang boleh dihubungkan dengan ketiadaan pada ujung-ujungnya, maka itu bukan qidam namanya. Bukan qidam, walaupun penjelasan baqa. Ini kan baqa. Kalau ujung-ujungnya ini tiada, maka itu sesuatu tersebut baharu, bukan qidam, bukan qadim. Jadi setiap sesuatu yang dihubungkan dengan ketiadaan pada ujungnya, baik dia ada maupun tiada pada ujungnya, itu adanya itu boleh diadakan, boleh tidak. Ulang, kalau sesuatu tersebut dihubungkan pada akhirnya, kan? Pada akhirnya tiada, itu adanya boleh diadakan, boleh tidak. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada istilah boleh ada, boleh tidak, tak. Tapi wajib ada. Karena setiap yang boleh diadakan, boleh tidak, itu sesuatu yang baharu, di mana sesuatu yang baharu itu memerlukan kepada yang mengadakan dan mentiadakan lagi. Mutar-mutar di situ. Dan yang mentiadakan ini perlu yang mentiadakan lagi, ya kan? Sampai menjadi daur ataupun tasalsul. Wa huwa ta'ala sabata lahul qidam bidalilil muqaddam wa kullu ma sabata lahul qidam istihala alaihil adam. Jadi dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala tetap baginya qidam atau qadim. Tak ada kapan tanggal ada, tak ada kapan tanggal tiada. Maka tetap Allah taala dengan dalil seperti dalil qidam juga. Ini kan baqa. Karena qidam ini tidak ada yang mendahului, ataupun kalau baqa tidak ada yang mengakhiri. Tidak ada akhir pada Allah Ta'ala. Maka tetaplah, di mana kalau tetap qidam pada suatu zat tersebut, maka mustahil dia adam, mustahil dia tiada. Dalam artian, kalau sudah tetap qidam, tidak ada tanggal kapan ada, maka mustahil bagi zat atau sesuatu tersebut itu tiada, mustahil. Kemudian dikatakan lagi, fadalilul baqa'i lahu ta'ala huwa dalilul qidam. Sedangkan dalil baqa' sama seperti dalil qidam. Huwal awwalu huwal akhiru. Dia Allah yang awal, tidak ada permulaan, dan dia Allah yang akhir, tiada berkesudahan. Maka kalau istilah kita, bahasa makhluk, bahasa manusia, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Pernah dengar? Wa hasiluhu an taqula law lam yajib lahul baqa'u bi an kana yajuzu alaihi al-adam lintifa'anhul qidam. Dan kesimpulan, seandainya kita katakan Allah Ta'ala ini tidak wajib baqa,
Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh dikatakan suatu saat akan tiada, sehingga ternafilah qidam pada Allah Ta'ala. Kalau kita katakan tidak wajib baqa, tidak wajib kekal pada Allah Ta'ala, sungguh boleh pada Allah Ta'ala itu suatu saat akan tiada, sehingga ternafi, tahu ternafi, mentiadakan qidam pada Allah Ta'ala. Mentiadakan qidam. Karena gini, ini untuk mudah pemahaman kita aja pada manusia. Manusia ini kan tidak wajib hidup di dunia ini. Tidak wajib hidup, tapi boleh hidup di dunia ini. Dalam artian jaiz hidup. Boleh saja dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini main hukum akal dulu. Ada wajib, mustahil, harus. Harus manusia hidup, wajib manusia mati. Kalau harus hidup, wajib mati. Kalau wajib hidup, tidak mati-mati, seperti Allah Ta'ala. Wajib Allah Ta'ala hidup, tidak akan pernah berakhir atau mati. Kalau pada manusia, gini, kita masukkan definisi daripada jaiz. Boleh diadakan, boleh tidak diadakan. Boleh dihidupkan, boleh tidak dihidupkan. Ini secara akal dulu. Tapi kejadian sudah dihidupkan, kan boleh-boleh saja dihidupkan. Kemudian wajib pada akal mati. Wajib pada akal mati. Gini maksud definisi wajib pada akal mati. Tidak diterima oleh akal untuk tidak adanya mati pada manusia. Contohnya ada orang yang di zaman Nabi Idris dulu masih hidup sampai sekarang. Gak ada. Minimal seperti nabi-nabi yang lain, contohnya Nabi Isa itu tidak lagi di dunia, ya kan? Dalam artian berakhir walaupun tidak mati, hilang. Itu memang orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Dajjal mati juga. Jadi itulah yang dikatakan dengan baqa. Tidak ada pengakhiran pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Ta'ala satu zat yang wajib ada, yang adanya tidak didahului oleh sebab ada. Kita masuk ke sifat yang keempat, baqa. Huwal awal. Iya. Tentang masalah al-zahiru dan al-batinu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kita tahu Allah Ta'ala tak bisa dilihat, ya kan? Tak bisa dilihat. Tapi kok ada Allah Ta'ala yang bersifat dengan zahir. Jadi yang zahir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang 20 sifat ini yang wajib kita ketahui, itu yang zahir. Sedangkan yang batin itu tidak wajib kita ketahui. Kenapa? Sangat banyak, melebihi daripada 20 ini. Makanya alasan kenapa ulama menetapkan yang bahwasanya sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala 20 itu
yang bisa kita terima dengan logika akal fikiran sehat. Selain itu tak bisa. Kadang yang 20 ini juga pusing kita memahami, ya kan? Belum lagi nanti pada bab masalah wahdaniyah. Pada esanya Allah Subhanahu wa taala nanti ada yang lebih pusing lagi. Ada kam muttasil, ada kam munfasil. Kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada zat, kam muttasil ada 5 nanti dia. Nah, siap-siap nanti wahdaniyah ke depannya. Karena yang kita tahu esa pada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kebanyakan orang hanya tahu pada zatnya aja, dan itu pun kam munfasil. Dalam artian gini, tidak ada bandingan Allah taala, hanya satu yang seperti itu. Ya kan? Itu masih kam munfasil. Sedangkan kam muttasilnya ada penjelasan lagi dia. Ada kam muttasil pada zat, ada kam munfasil pada zat. Ada kam muttasil pada sifat, ada kam munfasil pada sifat. Ada kam muttasil pada af'al, pada perbuatan, dan satu lagi tidak ada kam munfasil pada af'al. Nanti ada, insyaallah. Iya, kisi-kisi ke depannya. Kemudian yang lebih nyata lagi, ketika kita pelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang paling serunya ia di masalah sifat mustahil. Nah, jadi di dalam sifat mustahil itu juga dijelaskan dalil-dalil yang berupa ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga dengan penjelasan daripada dalil ayat mutasyabihat itu kita tidak bingung lagi. Baik itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, summa istawa ila sama, itu banyak itu kan. Itu namanya ayat mutasyabihat. Kalau dibacakan sekilas seolah-olah hampir mirip dengan kehidupan manusia. Ya kan? Tapi itu ada namanya metode takwil dan tafwid daripada pengambilan hukum menurut Al-Quran dan hadis. Lanjut Pak. Lanjut. As-sifatur rabi'atul wajibatu lahu ta'ala mukhalafatu lil hawadith. Artinya sifat yang keempat. Nah, ya, sifat ini gini Pak. Ini kan sifat yang keempat. Ini hanya tertib pada penyebutan. Kalau pada kejadian 20-nya itu langsung ada pada Allah. Langsung gimana ya? Gini. Kalau ada orang melahirkan bayi, ya kan? Kita memikirkan bisa langsung sekaligus kita pikir ada matanya, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Coba kalau disuruh sebutkan sekaligus tangan, kepala, kaki, mesti kita sebutkan satu persatu. Ini gitu juga. Disebutkan dulu satu persatu, tapi pada kejadian itu serta-merta langsung dia. Artinya Allah Ta'ala berbeda dengan segala yang baharu. Nah, udah tahu di belakang yang baharu yang mana, yang boleh tiada ujung-ujungnya kan. Ai makhlukati, daripada segala makhluk-makhluk. Fallahu ta'ala mukhalifun likulli makhluqin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda bagi setiap makhluk, semua makhluk, di mana makhluk tersebut daripada insin, daripada jenis manusia,
dan wajinin, jin, kemudian malakin, malaikat, wa ghairiha, dan selainnya. Contohnya apa? Hewan ya. Allah Ta'ala saja berbeda dengan manusia, jin dan malaikat, lebih-lebih dengan hewan, ya kan? Fala yasihu ittisafu ta'ala bi awsafil hawadith min masyi wa qu'udin wa jawarih, fahuwa ta'ala munazzuhun anil jawarih min fami wa aini wa udhuni wa ghairiha. Jadi tidak sah kita mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang baharu, dengan sifat makhluk, tidak sah. Contohnya daripada berjalan, duduk, kemudian ada anggota badan, ya kan? Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu ditakwil, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau kekal zat Tuhan itu hasil daripada takwil. Kalau kita memaknakan dengan secara harfiah, mengartikan wa yabqa wajhu, dan kekallah zat, bukan zat, dan kekallah wajah Tuhan engkau ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi ketika kita ingat kekal wajah, langsung teringat wajah, ya kan? Langsung teringat wajah siapa kan? Itu yang kekal pada Allah. Nah, takutnya apa? Nah, nanti ke depan ada tentang terlintas di pikiran. Bahkan yang terlintas di pikiran kita, ya, seandai kita berandai-andai Allah Ta'ala seperti ini, itu makhluk, itu bukan Allah. Itu makhluk itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha suci, dalam artian tidak ada daripada anggota yang berupa mulut, mata, telinga, dan lain sebagainya. Itu hanya pada makhluk. Jadi kalau kebanyakan makhluk melihat dengan mata, ya kan? Dan mendengar dengan telinga, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sifat sama dan basar, itu Allah Ta'ala mempunyai sifat basar. Itu Allah Ta'ala bisa melihat suara, bisa mendengar suara, bisa melihat suara, bisa melihat bentuk. Kalau pada sifat sama, bisa mendengar suara, bisa mendengar bentuk. Kalau kita tak mampu mendengar bentuk, karena bukan kita yang cipta, ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mendengar bentuk dan melihat suara, itu karena beliau Allah Subhanahu wa ta'ala yang cipta. Ada istilah lagi, sesuatu yang membutuhkan bahan, ya kan? Membutuhkan bahan. Contohnya nyawa membutuhkan bahan, tapi kita tidak tahu apa bahan nyawa. Makanya ruh kan, ruh itu ada bahannya sekalipun kita tidak bisa melihatnya. Yang namun di dalam kitab tauhid ini dikatakan, lupa pula lagi, Jauharul Farad, bentuk yang satu dia, tapi ada bahannya. Jauharul Farad namanya. Ini fa kullu ma khatara bibalika min tulin wa ardin wa qisarin wa samanin fallahu ta'ala bi khilafihi tanazzuhu Allah ta'ala an jami'il awsafil khalqi. Maka setiap sesuatu yang terlintas di dalam pikiran kita, contohnya daripada panjang, pendek, kemudian kurus, gemuk, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebalik demikian, berbeda dari apa yang kita pikirkan.
Lalu dikuatkan lagi, tanazzahallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala maha suci daripada itu semua, daripada sekalian sifat-sifat yang sudah kita bayangkan tadi. Tidak memungkinkan. Jadi Allah, makanya kita sering subhanallah, 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 itulah. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Sekarang saya tanya, dulu ketika orang mengucap Allahu Akbar, itu pemikirannya kemana? Apakah Allah itu besar, gede, tinggi? Kebanyakan seperti itu kan? Apalagi waktu kita kecil-kecil, Allahu Akbar, pikir besar nih. Padahal Allahu Akbar itu adalah, akbar itu kalau bahasa ilmu bayan itu majas. Besar apa artinya? Kedudukan. Nah, makanya ketika dipanggil kita waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebih besar kedudukan Allah Ta'ala daripada pekerjaanmu itu. Maka sini salat lebih besar, besar segalanya, lebih besar pemberian Allah. Kalau Allah kamu lalaikan, kalau Allah kamu lupakan, maka mustahil kamu diberikan rezeki. Maka urusan ini urusan yang paling besar. Makanya ke sini salat. Nah, itu maksudnya. Mengajak. Dah sedikit lagi ya. Wad dalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala annahu law kana syai'un minal hawadith yumathiluhu ta'ala, ay idza kana Allahu ta'ala law furidat tisafuhu bi syai'in mimma tasafa bihi hadithu lakana hadithan, wa idza kana Allahu ta'ala hadithan laftaqarra ila muhdithin wa muhdithuhu ila muhdithin wa hakadha. Jadi ingin disampaikan yang bahwasanya seperti tadi lagi, seperti baqa tadi, dalil wajib Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Seandainya ada sesuatu daripada yang baharu yang serupa dengan Allah Ta'ala, baik itu zat, sifat maupun perbuatan, sungguh sama saja Allah Ta'ala itu seperti makhluk, ya kan? Karena sebenarnya kalau kita memikirkan daripada hadis man arafa rabbah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Kalau diri kita begini, Allah Ta'ala bukan begini, sebalik daripada yang kita jalani ini. Itu maksudnya. Jadi seandainya Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat makhluk, sungguh Allah Ta'ala ini bukan mukhalif, bukan berbeda dengan makhluk. Memang makhluk itu, ya kan? Karena ada persamaan. Berbeda halnya dengan pengucapan sama pengucapan. Ini sama pengucapan. Allah Ta'ala hidup, manusia hidup. Cuman makna hidup pada manusia dengan makna hidup pada Allah kan beda. Kalau makna hidup pada Allah kekal selama-lamanya. Tapi kalau makna hidup pada manusia wajib mati. Dan kalau berbicara tentang masalah baharu, otomatis ada yang memperbaharui. Ya kan? Iya.
dibangkitkan lagi. Ada kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan ya. Kita boleh dimatikan, boleh dihidupkan, dimatikan lagi, dibangkitkan lagi, kan seperti itu. Bagaimana kita kufur kepada Allah Ta'ala? Itu namanya istifham ingkari ya. Maksud istifham ingkari di dalam ayat Al-Quran supaya kita berfikir. Maksud istifham ingkari, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Bagaimana kamu kufur kepada Allah sedangkan kamu sendiri aja mati kamu, kan itu. Kemudian Allah hidupkan kamu, matikan lagi kamu, Allah bangkitkan lagi. Nah itu nggak perlu jawaban itu. Istifham ingkari namanya. Supaya kita berfikir tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wa yalzimu dauru au tasalsulu, itu balik lagi nanti ke depan. Ya. Kalau berbicara masalah hadis ataupun sesuatu yang baru, itu wajib bagi sesuatu itu daur dan tasalsul. Nah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ini tampilan berbeda kitab sama, masih kitab Kifayatul Awam. Ini Kifayatul Awam dipahami saja mudah, pusing 7 keliling ya. Daurun tasalsulun, ahad ini teringat daur dan tasalsul ahad, depan lupa lagi. Diingatkan lagi sama musannif, wa kana hadisan yalzimu dauru wa tasalsulu. Diingatkan lagi. Mudah-mudahan kita diberikan ingatan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah akan kebaikan bagi seseorang tersebut, maka dipahamkan bagi orang itu akan agama, dalam agama. Nah, tak ada pertanyaan Oh, saya rasa nggak ada ya. Orang kita aja di sini ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah walaupun sedikit, ada semua matanya fokus. Ini ada orang 50 orang yang fokus, 20 orang, 30 orang ya ngambil jatah lagi. Tim intinya, alhamdulillah, memang pejuang ilmu agama ini kita katakan ya, masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami,
fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kesilapan serta kejanggalan, saya mohon maaf. Dan insyaAllah nanti kedepannya sesekali kita ganti irama Rabbana anfa'na. Jadi ada dua irama Rabbana anfa'na. Satu iramanya agak apa nama, cepat dikit. Ya, jadi agak semangat kita bacanya. Nah, baca. Baca ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi. Gitu kira ya. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون